warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Saputro dari kelas TL 2B dengan NIM 190104016. Mata kuliah Praktikum Transmisi dan Distribusi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas buku pedoman kapasitor. Kapasitor sendiri merupakan peralatan yang digunakan untuk memperbaiki kualitas pasokan energi listrik, antara lain untuk memperbaiki mutu tegangan di sisi beban maupun memperbaiki faktor daya dan mengurangi rugi-rugi transmisi. Kekurangan dari pemakaian bank kapasitor adalah menimbulkan harmonisa pada proses switching dan memerlukan desain khusus PMT atau switching controller. Penjelasan seputar istilah-istilah terkait bagian-bagian kapasitor dapat dijelaskan pada gambar berikut. Berikut adalah gambar bank kapasitor, terus unit kapasitor dan elemen kapasitor. Elemen kapasitor sendiri merupakan bagian terkecil dari kapasitor yang berupa belitan aluminium foil dan plastik film. Serta unit kapasitor merupakan sebuah unit yang terdiri dari elemen-elemen kapasitor yang dihubungkan dalam suatu matriks secara seri dan paralel. Unit kapasitor rata-rata terdiri dari 40 elemen. Elemen kapasitor dihubungkan secara seri untuk membangun tegangan dan dihubungkan secara paralel untuk membangun daya pada unit kapasitor. Unit kapasitor dilengkapi dengan resistor yang berfungsi sebagai elemen pelepasan muatan kapasitor. Rating tegangan unit kapasitor bervariasi dari 240 volt sampai dengan 25 kV dengan rating kapasitas dari 2,5 kVAR sampai 1 MVAR. Unit kapasitor mampu beroperasi secara terus-menerus pada rating 110% volt RMS dan tegangan puncak tidak melebihi 1,2 akar kuadrat V RMS serta harus mampu dilalui arus sebesar 135% I nominal. Pada rating tegangan dan frekuensi, daya reaktif harus berkisar antara 100% sampai dengan 115% rating daya reaktif. Berikut adalah gambar unit kapasitor. Lalu bank kapasitor. Unit-unit kapasitor terpasang dalam rak baja galvanis untuk membentuk suatu bank kapasitor dari unit-unit kapasitor fase tunggal. Jumlah unit-unit kapasitor pada sebuah bank ditentukan oleh tegangan dan daya yang dibutuhkan. Untuk daya dan tegangan yang lebih tinggi, unit-unit kapasitor dihubungkan secara seri maupun paralel. Kapasitor juga berfungsi untuk memperbaiki faktor daya jaringan, mengurangi rugi-rugi atau loss jaringan, menetralkan atau menyediakan jatuh tegangan, dan memperbaiki stabilitas tegangan. Jenis kapasitor. Jenis kapasitor yang digunakan pada sistem tenaga listrik antara lain kapasitor daya yang terdiri dari 3 jenis, yaitu kapasitor shunt, seri, dan penyadap. Shunt sendiri digunakan untuk kompensasi beban induktif dan untuk mengatur tegangan ujung transmisi. Lalu kapasitor seri digunakan untuk transmisi daya yang sangat panjang, mengkompensasi reaktansi induktif transmisi. Kapasitor penyadap digunakan untuk menyadap daya dari jaringan tegangan tinggi untuk keperluan daya yang tidak begitu besar. Selanjutnya, kapasitor gandeng, yaitu kapasitor yang digunakan untuk membawa sinyal komunikasi antar gardu induk atau antar pusat pembangkit. Kapasitor pembagi tegangan, yaitu kapasitor yang digunakan untuk pengukuran tegangan transmisi dan rel daya. Kapasitor filter, yaitu kapasitor yang digunakan untuk konverter, terutama pada sistem transmisi arus searah. Kapasitor perata,
yaitu kapasitor yang digunakan untuk meratakan distribusi tegangan pada peralatan tegangan tinggi seperti pada pemutus daya atau circuit breaker. Lalu pengelompokan kapasitor berdasarkan koneksi. Jumlah minimum unit yang terhubung paralel diperhitungkan apabila satu unit kapasitor terisolasi tidak akan menyebabkan unbalance tegangan pada unit kapasitor lainnya melebihi 110% rating tegangan. Jumlah minimum dari grup kapasitor yang terhubung seri apabila satu grup tereliminasi hubung singkat tidak akan menyebabkan kapasitor lain overvoltage lebih dari 110%. Jumlah maksimum unit kapasitor pada setiap grup paralel ditentukan oleh beberapa pertimbangan. Jika unit kapasitor rusak, unit kapasitor lain pada grup paralel yang sama masih memiliki jumlah muatan. Muatan sisa tersebut akan dibuang melalui kapasitor yang rusak dan melalui masing-masing fuse serta kapasitor yang rusak dan fuse harus tahan terhadap arus transient akibat pelepasan muatan tersebut. Pelepasan muatan transient dari paralel kapasitor dalam jumlah yang sangat besar dapat memecahkan kapasitor yang rusak dan meledakkan fuse yang dapat menyebabkan kerusakan pada unit terdekat atau kerusakan pada bank kapasitor. Untuk meminimalkan risiko di atas, maka harus dibatasi energi maksimum yang tersimpan dalam grup paralel kapasitor. Hal ini dapat dicapai dengan mengatur lebih banyak jumlah kapasitor dengan rating tegangan yang lebih kecil terhubung seri sehingga jumlah unit kapasitor dalam paralel group akan lebih sedikit tetapi mengurangi sensitivitas deteksi unbalance. 3 koneksi bank kapasitor yang umum digunakan ialah sebagai berikut. WI tunggal. Sebagian besar digunakan unit kapasitor fuse eksternal atau bank kapasitor dengan suatu rating daya yang rendah. Proteksi unbalance diperoleh dengan membandingkan netral bank kapasitor dengan ground. Lalu ada WI double. Merupakan koneksi yang umum untuk kapasitor fuse internal dan sistem transmisi dengan suatu netral yang terisolasi. Koneksi bridge merupakan suatu koneksi WIA dengan sebuah netral yang terhubung ke ground. Pengaturan proses switching. Switching kapasitor bank tegangan tinggi dapat menghasilkan arus transient yang signifikan. Metode switching kapasitor yang dikenal saat ini adalah reaktor, bridge, reinsertion resistor, reinsertion induktor, dan pengaturan switch control switch. Bagian-bagian kapasitor dan fungsinya, yakni ada bushing, merupakan subsistem yang berfungsi memisahkan antara bagian yang berbeda tegangan serta menyalurkan arus kapasitansi. Lalu ada fuse cutout, merupakan subsistem yang berfungsi sebagai pengaman peralatan terhadap arus lebih. Lalu ada unit kapasitor, merupakan subsistem yang berfungsi sebagai kompensator daya reaktif. Lalu ada isolator, merupakan subsistem yang berfungsi untuk mengisolasi bagian yang bertegangan dengan bodi atau antara bagian bertegangan dengan bagian bertegangan yang berlainan fasanya. Isolator mempunyai nilai konstanta dielektrik mempengaruhi nilai kapasitansi suatu kapasitor. Udara dan vakum memiliki nilai konstanta dielektrik 1,0 dan minyak mempunyai nilai konstanta dielektrik 2,2. Selain contoh tersebut, masih banyak jenis material dielektrik atau isolasi yang dapat digunakan untuk suatu kapasitor. Lalu ada mechanical struktur. Pada mechanical struktur
yang merupakan subsistem yang berfungsi sebagai penopang atau penyangga kapasitor. Lalu ada grounding, merupakan subsistem yang berfungsi untuk mengalirkan arus induksi serta arus lebih akibat tegangan surja atau sambaran petir ke tanah. Lalu ada failure mode and effects analysis. VME merupakan suatu metode untuk menganalisa penyebab kegagalan pada suatu peralatan. Pada buku pedoman pemeliharaan ini, VMEA menjadi dasar untuk menentukan komponen-komponen yang akan diperiksa dan dipelihara. Lalu mendefinisikan sistem peralatan dan fungsinya. Definisi kumpulan komponen yang secara bersama-sama bekerja membantu satu fungsi atau lebih. Menentukan subsistem dan fungsi tiap subsistem. Definisinya ialah peralatan atau komponen yang bersama-sama membentuk satu fungsi. Dari fungsinya subsistem beberapa unit yang berdiri sendiri dalam suatu sistem. Menentukan fungsional failure tiap sistem. Fungsional failure adalah ketidakmampuan suatu aset untuk dapat bekerja sesuai fungsinya berdasarkan standar untuk kerja yang dapat diterima pemakai. Lalu menentukan failure mode tiap subsistem. Failure mode adalah setiap kejadian yang mengakibatkan fungsional failure. Lalu pedoman pemeliharaan in-service inspection merupakan suatu kegiatan pengamatan visual pada bagian-bagian peralatan terhadap adanya anomali yang berpotensi merugikan untuk kerja peralatan atau merusak sebagian atau keseluruhan peralatan. Berikut bagian-bagian yang diinspeksi visual saat beroperasi. Ada basing, ada bodi kapasitor, ada fuse cutout, ada sambungan atau jumper, terus ada mechanical struktur juga. Lalu in-service measurement. In-service measurement adalah kegiatan pengukuran yang dilakukan pada saat kapasitor sedang dalam keadaan bertegangan atau beroperasi. Pengukuran suhu pada kapasitor dapat dilakukan dengan perangkat IR thermometer dan IR termografi. Tujuan pengukuran suhu ialah tidak lain untuk memantau kondisi kapasitor saat beroperasi. Pola temperatur akan terlihat pada bagian-bagian kapasitor yang dimonitor, sehingga akan dapat dilihat bagian mana pada subsistem kapasitor tersebut yang mengalami overheat atau penyimpangan lainnya. Dari hasil tersebut akan dievaluasi kembali apakah permasalahan yang terjadi pada bagian tersebut sehingga kerusakan yang fatal dapat dihindarkan. Bagian-bagian kapasitor yang perlu diukur suhunya adalah sebagai berikut, yakni ada body unit kapasitor, ada bushing, ada klem konduktor bushing, ada klem-klem sambungan, ada fuse link, ada rel pengumpul arus, dan sebagainya. Lalu ada shutdown testing instrument. Shutdown testing instrument adalah pekerjaan atau pengujian pengukuran yang dilakukan pada saat kapasitor dalam keadaan tidak beroperasi. Pekerjaan ini dilakukan pada saat pemeliharaan rutin maupun pada saat investigasi ketidaknormalan. Lalu pengukuran tahanan isolasi kapasitor. Pengukuran tahanan isolasi pada kapasitor hanya khusus dilakukan untuk kapasitor yang terisolasi pada ground atau bodi. Hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengujian ini adalah besar tegangan uji tidak boleh melebihi tegangan nominal kapasitor seperti yang tertera pada nameplate. Lalu pengukuran resistansi AC kapasitor. Pengukuran resistansi AC kapasitor dilakukan baik pada kapasitor dengan jenis yang terisolasi terhadap ground atau bodi, maupun pada kapasitor yang tersambung ke ground di salah satu sisi terminalnya.
Pelaksanaan pengukuran menggunakan realsimeter. Beberapa pengujian dilakukan perbang atau rangkaian atau pasang. Sedangkan jika terindikasi adanya kelainan, maka diidentifikasi selanjutnya harus dilakukan pengukuran pada tiap unitnya. Lalu pengujian kapasitansi kapasitor. Pengukuran nilai kapasitansi pada kapasitor dilakukan baik dengan kapasitor dengan jenis yang terisolasi terhadap ground atau bodi maupun pada kapasitor yang tersambung ke ground. Di salah satunya di sisi terminalnya. Pelaksanaan pengukuran menggunakan altimeter. Pengukuran dilakukan per unit kapasitor. Teknik pengukuran kapasitansi pada kapasitor dapat juga dilakukan dengan memakai sumber tegangan 220 volt 50 Hz dengan mengukur nilai arus dan sudut pasar sehingga dapat dihitung besar nilainya kapasitansinya. Sekian pembahasan buku pedoman kapasitor dari saya. Bila ada salah kata, tutur kata maupun kekurangan di dalam video ini, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.